Guys, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan Lukman Dermayu. Saya sekarang sedang di galeri Pauman, galeri batik yang merupakan hasil karya khas orang-orang Indramayu. Batik Pauman ini merupakan batik pesisir, ya, tentunya memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan orang pesisir, ya. Jadi motifnya banyak motif laut, ya, motif binatang darat, motif buah-buahan dan sebagainya. Inilah ya, jadi ini merupakan galeri Pauman yang letaknya itu sebelah utara dari Pemda Kota Indramayu. Ya, tepatnya ini di samping dari Sungai Cimanuk, ya. Kebetulan Sungai Cimanuk sudah tidak aktif karena arahnya disoket ke wilayah Rambatan Kulon sampai ke laut, ya. Jadi inilah ciri-ciri khas dari batik Pauman yang memiliki berbeda dengan batik-batik yang lainnya, ya. Tentunya kita banyak kenal dengan batik-batik Trusmi, ya, yang terkenal Trusmi dengan berbagai coraknya, tetapi batik Pauman itu memiliki corak yang berbeda, ya. Kita lihat ini beberapa corak, ya. Ini dari corak-corak yang khas Indramayu. Ini berbeda dengan Trusmi, ya. Orang masih menganggapnya kalau Indramayu ini karena memang tertutup, daerah tertutup, jarang disinggahi oleh para urban yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, karena memang Indramayu letaknya di pojok, ya, di pojok wilayah Jawa Barat. Sedangkan jalan lintas raya, lintas nasional itu ada di Cirebon, sehingga yang dikenal Trusminya. Tetapi jangan kaget, ya, jadi bahwa batik Pauman juga memiliki kekhasan yang sangat luar biasa, ya. Ini batik-batiknya seperti ini, ya. Nah, harganya relatif, ya, tergantung pada kantong kita masing-masing, ya. Jadi ada yang murah, tapi ada yang bagus, ada yang mahal dan sebagainya. Ya, pokoknya mah barang tidak salah, ya. Jadi uang itu berbanding lurus dengan kualitas dari bahan-bahan yang dimiliki, ya. Jadi kualitasnya sangat luar biasa, ya. Ini selain sini juga bukan hanya di sini, tetapi di wilayah sebelah sananya juga banyak galeri-galeri batik Pauman, ya. Inilah. Jadi insya Allah ini untuk Indramayu mesti bangkit dengan pariwisatanya, ya, pariwisata, sehingga tidak hanya daerah-daerah luar, tetapi dengan wisata ada rumah makan panorama dengan gombyangnya, ada tempat pembuatan kapal perahu, ada hutan mangrove, ada tempat santai di samping sungai ini, ya. Samping sungai itu karena tidak berfungsi kembali, jadi dijadikan tempat untuk berwisata anak-anak dan ibu-ibu, ya. Kalau sore luar biasa penuh, ya, ditambah lagi dengan pedagang kaki lima, ya. Ini di batik Pauman kita bisa lihat banyak dikunjungi oleh perguruan tinggi, ya. Di antaranya ada IPB, Unpad, UGM, ya, ITB dan sebagainya. Nah, ini piala-piala yang telah diberikan penghargaan oleh beberapa pihak, ya. Ini kita bisa lihat lagi di sana tempat-tempat yang bagus, ya. Produknya itu produk
anak-anak, lalu dewasa, pria, wanita dengan corak-corak kelembutan daerah pesisir ya. Nah, ini juga ini untuk laki-laki ini ya. Ini nggak ada di tempat lain ini ya. Nggak ada di Trusmi, nggak ada di Pekalongan. Ini langsung ya batik tulis dari daerah Indramayu ya. Lalu produk-produknya itu ada produk kemeja, baju, ada atas ya untuk ini untuk cenderamata ya. Cenderamata ibu-ibu ya biasanya yang paling getol untuk oleh-oleh di kampungnya ya. Ini kita juga nanti akan bawa oleh-oleh di kapal ini sebanyak ya. Nah, ini juga ada ikat ya. Kalau di sini tidak ada yang apa kayak kalau di Cirebon itu kan apa langit ya, apa namanya? Megamendung ya. Kalau di sini tidak dikenal dengan Megamendung ya. Karena tapi di sini lebih banyak kepada pesisiran ya. Nah, ini saya coba ngobrol dengan penjaga galerinya ya, Mbak siapa namanya? Mbak Tria. Ini Mbak Tria ya. Ini kira-kira apa sih keunikan dari batik Poman ini? Keunikannya dari motif Pak biasanya. Dari motif ya. Setiap daerah kan yang membedakan itu motifnya. Motifnya ya. Ini ada salah satu motif pesisirnya itu. Nah, ini motif pesisir ya. Ya, ini tapi batik cap Pak. Batik cap ya. Motif iwak etong. Oh, iwak etong ya, yang sekarang lagi booming. Etong itu dulunya nggak dimakan. Iya. Tapi sekarang itu setelah dibakar, diolah dengan sedemikian rupa, ikan etong justru itu dagingnya sama dengan daging ayam, kering ya, kering gurih gitu, lembut. Nah, inilah. Jadi ini motif ikan etong. Ada lagi Mbak kira-kira yang ini? Ada lagi motif biasanya nama ikan identiknya dengan kota Mangga Pak. Nah, ini ada motif kota Mangga ini ya, di Mangga. Ini sama kombinasi dengan motif kembang suket. Oh, motif kembang suket ini ya. Iya. Nah, ini salah satu motif yang udah dihak cipta. Oh, udah dihak cipta nih ya. Indramayu punya 50 motif yang alhamdulillah luar biasa. Jadi nggak kalah sama Trusmi, nggak kalah sama batik Pekalongan ya. Iya. Iya. Yang belum dihak ciptanya juga banyak. Ya. Terus kalau itu yang anak-anak seragam untuk anak-anak atau untuk seragam Pemda atau apa itu banyak juga ke sini. Banyak yang pesan juga Pak. Kalau untuk apa sih yang periode sekarang itu seragamnya yang merah itu, yang ada ini yang merah bulat itu. Oh iya. Pemda. Oh iya. Cakep ya seragamnya, luar biasa ya. Inilah. Jadi kita itu ingin membuka. Bawangnya sekarnim. Oh, bawang sekarnim. Sekarnim. Iya. Oke, dah. Kalau sini kan, kalau khas Cimanuk kan? Kalau Cimanuk itu sebenarnya sungai ya Pak ya. Iya. Jadi tetap larinya ke pesisir itu sih Pak. Pesisir ya, iya. Motif khususnya sendiri belum ada Cimanuk. Iya, Cimanuk ya. Tapi biasanya itu larinya ke Kijangnya Pak. Oh, Kijangnya, Kijang Kencana. Yang memberikan tanda kepada Pangeran Arya Wilalodra bahwa inilah daerah untuk dibuka menjadi daerah baru oleh Pangeran Arya Wilalodra ini ya. Inilah Gedung Gagak Winangsi. Nah, Gedung Gagak Winangsi ini ya, yang ini. Nah, ini burung Gagak Winangsi ya. Ini senjatanya Pangeran ya, Pangeran ini. Nah, ini senjatanya Pangeran Wilalodra ya, Pangeran Wilalodra. Jadi orang yang membabat. Jadi orang Indramayu ini asalnya dari Bagelen ya. Bagelen, lalu dia mimpi dia akan membuka wilayah di tepi Sungai Cimanuk. Nah, ini jadi ini yang bisa mengalahkan Dimas Endang. Ya, Dimas Endang Daroma ini kalahnya sama pesenjata ini.
Sehingga Nyimas Endang itu dia merasakan kalah, lalu dia terjun ke Sungai Cimanuk. Nah, jadi saking sayangnya ya, karena apa, untuk kemakmuran orang-orang di pinggir Sungai Cimanuk. Nah ini ya, ini senjatanya Endang Wilalodra. Senjatanya Arya ya, leluhur kita dulu ya. Nah ini jadi ada motif mangga, motif macam-macam ini ya. Ini motif pesisiran. Nah, Ini contoh batik Nah. tulisnya juga. nah ini batik tulis ya. Iya. Batik tulis ini lumayan. Motif yang kemarin Bapak Jokowi pakai pas Ya. acara gelar batik Nusantara itu. Ya. Nah ini Bapak Jokowi kan ini diberi motif ini ya. macan, cuman beda warna saja. Iya iya Dan iya. ini yang lagi tren itu batik complongan Pak. Yang seperti apa dari complongan Ya, ini itu? contohnya Pak. Oh ini. Complongan itu ada aksen titik-titik kecil di dasarnya. Apa Nah, ini artinya itu complongan Jadi itu? ini membuat klasik dari batik itu sendiri Pak. Hmm. Ini emang prosesnya juga sulit gitu. Ya. Alatnya dari jarum, nah ini lebih jelasnya. Nah. Jadi ada beberapa titik-titik kecil. Oh Ini itu ya. namanya complongan. Namanya batik complongan ya. Kalau yang ini dipakai oleh Bapak Jokowi ya, dalam peresmian itu beliau pakai ini ya. Sampai dipakai 2 kali waktu Pakai 2 kali. pertemuan sama calon presiden kemarin itu. Oke. Iya, saking cintanya sama Iya. Indramayu ya. Sering kesini Pak Jokowi, sering. Kalau ke sini sih belum ya Pak. Iya. Soalnya kan paling biasanya ke Karangsong. Soalnya Oh. lihat pelelangan ikan langsung. Oh, Karangsong yang kita tadi lewat ya. Ada di sana ada pembuatan kapal ya, perahu, ada pelelangan, ada Ada hutan mangrove dan sebagainya. Nah ini juga banyak khas-khas hutan mangrove yang dibatik di sini menjadi motif ya. Ini sangat luar biasa ya. Nah ini kalau ini batik sama itu batik Batik khas juga Pak. khas Itu ya. apa batik cap yang biasanya yang standar. Iya iya. Tapi motifnya tetap asli khas Indramayu. Ya ya. Jadi Ini biasanya kalau orang dulu dipakai buat tapih ya kata orang Iya. sininya. Tapi itu kayak kain panjang tapi buat samping. buat samping gitu. Kalau ibu-ibu di Indramayu pakai samping ini ya. Jadi khas banget ininya. Jadi lebih halus dari batik Madura. Kalau batik Madura norak banget itu ya. Ya, warnanya emang ini banget. Iya, warnanya. Kalau kita berani diwarna, cuman masih menyimbangkan gitu. Ya, jadi karena kita Indramayu itu walaupun keras tapi lembut. Ya, jadi manusianya semuanya berkarya, apapun pekerjaannya. Ya, jadi nggak ada orang yang nongkrong-nongkrong apa sebagainya ya, orang Indramayu. Dia kalau punya kemampuan sedikit lari ke Jakarta. Kalau yang punya keberanian ya, kalau perempuan mau jadi TKI, mau jadi TKW, mau jadi apa, tapi dia punya kerja ya, punya kerja dan dia siap menghidupi keluarga. Jadi nggak ada yang santai-santai orang Indramayu itu. Semangat terus ya. Nah ini buat ibu-ibu ya. Ini kayaknya perlu juga dibawa ke kampung ini ya, ke kampung Bekasi ya. Jadi ini Mbak, ini Galeri Pauman, apa namanya Mbak? Batik Pauman Art. Ini saya sedang ada di Batik Pauman Art ya. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Siliwangi. Ya. Tepatnya di dekat alun-alun sih Pak, 0 km itu masuk Jalan Siliwangi nomor 315 Indramayu. Tepatnya di Desa Pauman. Tepatnya di Desa Pauman. Nah itu ya guys, jadi nggak susah nyarinya. Pokoknya dari mana-mana cari dulu Pemda. Habis ada Pemda, kita belok ke kanan ya, ke utara sedikit, paling juga sekitar 200-300 meter ya. Sini nanti ada di situ Galeri Pauman Art ya. Itu. Oke guys, kita akan coba untuk hayolah pemirsa yang ada di Bekasi, yang ada di Kerawang, yang ada di Depok, yang ada di Jakarta. Mari kita berduyun-duyun
untuk mengkoleksikan ya batik kita, bahwa batik kita adalah karya anak bangsa. Indramayu memiliki karya batik yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain ya. Jadi berbeda dengan, walaupun tetangga kita Trusmi, walaupun tetangga kita Pekalongan, itu tidak sama. Kenapa? Kita batik Poman ini memiliki kekhasan sendiri. Oke guys, selamat pagi semuanya. Oke, bye-bye. Ya, makasih Mbak ya. Iya Kang, sama-sama. Kang, hatur nuhun. Terima kasih. Kalau saya asli Karangampel. Oh, Iya, Karangampel.